Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana malam hari ini tepat pada tanggal 11 Maret tahun 2025, Lembaga Indonesia berulang tahun di usia 7 tahun. Salam salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mendapat syafaat di sampai surga nanti. Yang terhormat pimpinan Lembaga Indonesia, Raden Hadian, SA Advokat, SA MSI, dan segenap jajaran Direktur Wilayah Bogor dan seluruh keluarga besar Lembaga Indonesia di semua provinsi Indonesia. Salam hormat dari saya. 7 tahun bukan angka yang mudah untuk dijalani. Buat orang Jawa, 7 itu adalah pitulungan. Semoga di usia 7 tahun ini Lembaga Indonesia mendapat pertolongan dari Allah untuk bisa menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya, tajam ke atas dan tidak benar-benar tajam ke atas, mau tajam kemanapun, tetap membela rakyat yang sangat membutuhkan keadilan yang hari ini Indonesia mengalami keadaan cukup gelap. Saya selaku keluarga dari Lembaga Indonesia Angkatan Leting 32 menyampaikan bahwa keadilan, bahwa kebenaran harus disampaikan sampai di esok zaman nanti. Sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tegakkan. Tidak pandang bulu kepada siapapun. Kita hari ini benar-benar dijajah oleh kekuatan kapitalis, dijajah oleh kekuatan yang oligarki, di mana keadilan itu sudah hampir dikatakan sangat tipis untuk membela suatu kebenaran rakyat. Konstitusi dirubah dengan begitu mudahnya untuk menyalurkan hasrat-hasrat politisnya. Negara ini, Indonesia yang saya cintai, kami cintai semuanya, ada negara yang menjunjung tinggi atas hak kemanusiaan. Di Pancasila pun dijelaskan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila kedua. Namun kesucian Pancasila, kesucian Undang-Undang Dasar 45 hari ini dikotori oleh oknum yang dimana sengaja semua dirubah, semua berjalan dengan kemauannya, bukan kemauan rakyat. Untuk itu saya secara pribadi menyampaikan bahwa kalimat cuma satu harus kita lakukan, lawan untuk keadilan Indonesia. Dan saya sampaikan hormat kepada pimpinan saya selama ini berjuang membela rakyat yang tertindas, yang dimana mereka punya hak tapi haknya itu dihilangkan. Semoga di 7 tahun ini pitulungan ini benar-benar pembina, sehat selalu, dimudahkan keurusannya, dimudahkan rezekinya, diberikan kekuatan iman khusus khotimah untuk membela keadilan rakyat yang ada. Selain itu, Lembaga Indonesia didirikan bukan hal yang cukup mudah. Tidak hanya kita berseragam keren untuk mengais rupiah demi rupiah di masyarakat. Seragam ini penuh dengan makna, penuh dengan preambul kebesaran, penuh dengan arti yang sebenarnya tentang keadilan. Jadi saya mohon kepada semua jajaran Lembaga Indonesia, pembina, menciptakan seragam ini dengan pikiran, dengan hati nurani, dengan filosofi yang cukup tinggi. Jadi jangan pernah dikotori seragam-seragam ini untuk mengais rupiah ke masyarakat. Dan itu tidak dibenarkan dalam anggaran dasar rumah tangga di akta pendirian Yayasan Lembaga Indonesia. Ingat, kita dididik, kita dilatih untuk menjadi paralegal, advokat, untuk menegakkan keadilan, bukan menegakkan kantong kita secara pribadi.
Karena apa? Karena pada hisab zaman nanti semua ilmu yang diberikan oleh instruktur pada saat nanti kita meninggal akan dimintakan dulu sama Allah. Urusan duniawi cukup mudah. Semua orang mengejar duniawinya, tapi mereka tidak ingat bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan di akhirat yang lebih panjang keadilannya, karena Allah Maha Adil. Jadi semua tindakan kita, semua tutur langkah kita, semua pikiran hasil pikiran kita harus berdasarkan pada koridor anggaran dasar rumah tangga yang ada di Lembaga Indonesia. Apa yang disampaikan Allah, sempurnakan akhiratmu, dunia akan menjadi urusanmu. Jadi itu jelas disampaikan seperti yang di lembaga. Kita benar-benar membela keadilan yang sebenar-benarnya. Insya Allah, karena keadilan itu janji Allah Al-Hakim akan menjadi pengadilan yang sebenarnya, dan yakin hakul yakin bisawab bahwa Allah akan menjamin kita nanti di akhirat dan akan menjamin tentang kehidupan dunia kita. Tak lupa bahwa apa yang kita lakukan harus ada adab, karena adab adalah akhlak. Orang berilmu tapi bila tidak mempunyai adab, maka dia tidak punya akhlak, dan itu rendah sekali. Saya sebagai dapat didaulat menjadi profesor bukan hal yang mudah buat diri saya, karena bukan saya bangga dengan sebutan profesor, karena semakin saya dapat sebutan predikat profesor, pertanggungjawaban sama Allah saya semakin berat, bukan menjadi ringan. Dan saya nggak pernah bangga dengan apa predikat melekat pada diri saya. Saya cukup berbangga menggunakan seragam predikat, saya sangat cukup bangga dengan menggunakan seragam Lembaga Indonesia, karena dari semua yang ada di atribut ini memiliki filosofi yang cukup tinggi, memiliki adab yang cukup tinggi, memiliki akhlak yang cukup tinggi, bukan untuk sekedar dipamerkan. Sekali lagi saya sampaikan semua jajaran Lembaga Indonesia, kembalilah ke rumah Lembaga Indonesia untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Semua akan dijamin Allah. Jangan takut kalian semuanya, bahwa ketika kalian berjihad di jalan Allah membela keadilan, insya Allah dunia kalian akan dibereskan sama Allah. Itu bisa sampaikan. Sekali lagi saya pribadi bersama Tri Yudi Sukartono, Leteng 32 menyampaikan mohon maaf lahir batin, marhaban ya Ramadan, mohon maaf atas segala yang saya ucap, apa yang jadi tindakan saya selama ini. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara-saudara dan saudari-saudariku yang mubalik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita haturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Raden B. Mariana
advokat, yang saya hormati juga Profesor Tri Yudi Sukartono, ada Direktur Kota Bogor dan Bapak Zakaria, dan Direktur Kabupaten Bapak Dika, dan juga yang saya hormati dari Pusdik Intel khusus Bumil Guru Militer Bapak Eko, dan juga Aspri dari Prof. Tri Yudi Sukartono, adinda kita. Pada malam ini masih di bulan Masehi, di tahun Masehi, tanggal 11 Maret 2025, Lembaga Hukum Indonesia, tepatnya secara yuridis formal di bawah naungan Yayasan Lembakum Indonesia yang berlokasi di Kota Bogor, dalam rangka memperingati anniversary hari jadi dari Lembakum Indonesia yang diinisiasi oleh Bang Adrian, kita panggil saja advokat Bang Adrian, ingin secara pribadi maupun secara kelembagaan mengekspresikan rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas eksistensi Lembakum Indonesia hingga saat ini berusia 7 tahun. Anniversary yang ke-7 ini Lembakum Indonesia, semoga Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan yang lebih bagi masyarakat, sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan secara pribadi Bang Adrian telah mengimplementasikannya melalui Lembaga Hukum Indonesia atau Lembakum Indonesia. Ada satu ayat di Al-Quran yang berjumpa juga di 2 ayat berikutnya yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadana unzila fil Qur'an hudan wa bayyinat minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk dan penjelasan dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Kebetulan alhamdulillah ini adalah malam ke-12 di bulan Ramadan dan anniversary ini bertepatan dengan 12 Ramadan 1446 Hijriah. Ayat tersebut telah mewakili keberkahan di malam hari ini insya Allah, karena Al-Quran pertama kali turun di bulan Ramadan dan anniversary tahun ini bertepatan di bulan Ramadan. Semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada Lembakum Indonesia khususnya dan pada umumnya, mohon maaf, dan khususnya kepada pembinanya dan pendirinya yaitu Bang Adrian. Kita berdoa untuk kesehatan, kemudahan, perlindungan untuk beliau, di mana saat ini beliau juga sedang menangani kasus-kasus yang memiliki isu di tingkat nasional. Mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan, kekuatan, dan kemenangan. Lalu junto ayat tersebut berkaitan juga masih tentang Al-Quran di surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Mungkin ada jalan yang lurus, ada jalan yang setengah lurus, ada jalan yang bengkok, dan ada jalan yang sesat atau menyimpang. Akan tetapi melalui Al-Quran kita akan menemukan jalan yang paling lurus menuju hakikat. Apa tujuan kita manusia diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Junto terakhir berkaitan dengan ayat Al-Quran di mana Lembaga Hukum Indonesia ini didirikan atas fondasi hikmah, karena bahasa hukum ini diadopsi dari salah satu nama-nama agung atau nama-nama Allah yang mulia yang baik, yaitu
yang paling baik, yang paling adil, melainkan hukum yang termaktub di jalan yang paling lurus tersebut, yaitu di Al-Quran. Ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 268. Yu'tallahul hikmah may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Ia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka ia telah diberikan kebaikan yang banyak, kebaikan yang teramat sangat banyak. Dan hikmah tersebut tidak akan didapat kecuali orang-orang yang memiliki pandangan yang jauh, ulil albab. Orang-orang yang memiliki visi yang tidak terikat ruang dan waktu, yang sekarang sebagian besar telah dibuktikan, diimplementasikan, dapat dirasakan manfaatnya baik oleh keluarga besar anggota Lembah Pun Indonesia pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, di mana para petinggi-petinggi di Lembah Pun Indonesia ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan, loyalitas, seperti malam ini yang dilakukan oleh Profesor Trijudi, Bapak Jack atau Bang Zakaria, Bang Dika, ada Bang Eko juga beserta Asri, Profesor Adinda kita. Malam ini menyempurnakan, di mana tadi siang telah hadir juga beberapa aliansi advokat dan personal yang memang memiliki relevansi terhadap hukum dan simpatisan ataupun sponsor dari Lembah Pun Indonesia telah hadir, dan mereka semua alhamdulillah jazakumullah khair katsir, mereka telah kembali kegiatan masing-masing. Jadi dilanjutkan penyempurnaan dari anniversary malam ini, disempurnakan oleh pimpinan kita langsung. Nanti akan ada sedikit seremonial dan yang ada di sini semua. Lanjut kepada pokok materi dari apa yang akan saya secara pribadi utarakan untuk menjadi suatu prolog dari anniversary ke-7 Lembah Pun Indonesia ini adalah bahwasanya Lembah Pun Indonesia memiliki notabene cross border counselor at law. Artinya kiprah ataupun sepak terjang Lembah Pun Indonesia tidak hanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwasanya Lembah Pun Indonesia ini telah didaulat atau diundang secara terhormat oleh Brunei Darussalam Sultan Bolkiah untuk dimintai pendapatnya sebagai konselor at law Kerajaan Brunei Darussalam. Levelnya sudah internasional. Jadi kita semua harus berbangga terhadap lembaga ini yang sudah memberi kiprah secara internasional. Di dalam negeri kita tahu semuanya, beberapa lawyer yang cukup ternama juga sudah berkiprah dan di bawah naungan Lembah Pun Indonesia juga, seperti ada di situ Profesor Egy Sujana Masta, ada Dr. Firman Chandra, ya kan, dan lain-lainnya. Artinya, mari saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bantu kami. Kami tidak membutuhkan uang kalian. Kami tidak membutuhkan apapun hal yang bersifat materi dari masyarakat, tetapi kami membutuhkan keikhlasan, ketulusan. Sesuatu yang dihasilkan dari keikhlasan, ketulusan dari hati nurani yang paling dalam akan membuahkan suatu hasil-hasil yang signifikan, yang bersifat manfaat. Otomatis itu bersifat material, apalagi spiritual, itu sudah pasti. Asal kuncinya dengan keikhlasan, karena tidak ada amal yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan dasar ikhlas. Demikian pokok materi yang coba saya sampaikan. Mari kita kembali luruskan niat, sebagaimana Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Apabila kita meniatkan segala sesuatu karena Allah, dan terkhusus untuk Lembah Pun Indonesia, bagi anggotanya maupun masyarakat, berniat karena Allah untuk mendukung, mensupport lembaga mulia ini, di mana
semua praktisi hukum, baik itu individu maupun lembaga yang memperjuangkan hukum ataupun keadilan, panglima tertinggi memiliki suatu jabatan yang nobel, memiliki predikat yang nobel, yang mulia, bila mana dijalani dengan fondasi ikhlas. Demikian dari saya, mari kita teruskan niat, hadirkan keikhlasan setulus-tulusnya, setinggi-tingginya untuk lembaga ini, Lembaga Hukum Indonesia, agar menjadi amal sholat kita di dunia maupun di akhirat nanti. Innama yuwaffa sabirina ajrahum bighairi hisab, wallahu ghalibun ala amrih, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, wa innahu lajihad nasrun aw istishhad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat kepada pimpinan, yaitu pembina Raden Dadan Mariana, dan yang saya hormati Pak Prof Yudi beserta aspinya, dan segenap anggota Lembakum yang hadir di sini. Dan di sini ada praktisi hukum juga, yaitu Bapak Haji Irsad dari Awalindo yang saya hormati. Alhamdulillah kita di sini sudah bisa berkumpul dan bertemu wajah dalam rangka milad Lembakum Indonesia yang ke-7, ya Pak ya. Alhamdulillah kami bersyukur, dan kami di sini sebagai Direktur Bogor sangat terharu karena pada saat ini saya kebetulan tidak bisa pulang dulu ke rumah, langsung hadir ke sini untuk menyambut miladnya Lembakum Indonesia yang ke-7. Kepada pembina, saya butuh bimbingan juga yang sangat saya hormati, Pak Raden Dadan Mariana yang selaku pimpinan saya. Di sini saya sebagai direktur bukan berarti punya anggota Lembakum yang banyak. Ada peribahasa, walaupun 1000 murid daripada berkhianat atau tidak mengabdi, lebih baik 1 murid, lebih baik 1 anggota itu yang berbakti, yang jiwa korsanya hebat, yang sangat menjunjung tinggi aturan ADART Lembakum Indonesia yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah kami sangat bangga masuk Lembakum Indonesia karena di Lembakum Indonesia ini banyak pembelajaran yang kami dapatkan. Sehingga di sini kami selalu, kalau memang harus di-share di grup, berarti tiap hari saya harus tampil di grup. Itu tidak penting juga lah. Artinya yang penting di sini kita bisa mengabdi, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Bagi kami keadilan sudah nggak ada mungkin ya, bagi kami udah nggak ada mungkin. Di bawah burung Garuda kalau kemana tahu. Di Bogor ini sangat sulit cari keadilan, gitu. Bahkan saya sering kasih somasi, Kanit, Kasat, Kapolres, bahkan polsek-polsek di sini sangat mantul lah, kembali lagi itu. Jadi kita harus benar-benar membantu masyarakat dan dengan cara ikhlas. Betul tadi kata Pak Ustadz, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung niat. Kalau niatnya kita membantu, ya insya Allah selesai. Tidak ada kasus yang sulit sesungguhnya. Melainkan kita dengan telaten
dengan istilahnya dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita membantu masyarakat dengan ikhlas. Alhamdulillah di Bogor sangat antusias, bahkan sudah viral Lembakum Indonesia sampai ujung kulon lah, sampai Baduy. Lembakum Indonesia itu berkibar, bahkan Lembakum Indonesia bukan nasional lagi, sudah internasional. Ya Alhamdulillah di sini pun saya sudah dibantu dengan direktur kabupaten juga, yang mana di sini kan yang butuh bantuan hukum itu masyarakat kecil sangat banyak. Gitu. Gak mungkin masyarakat kecil minta bantuan ke lawyer yang tinggi, papan atas, karena identik dengan wah pakai pengacara ini sulit, pakai pengacara itu mahal, identik dengan keuangan. Itulah istilahnya anggapan masyarakat seperti itu. Makanya kami selalu menghimbau anggota kami termasuk direktur kabupaten, mari kita selalu aktif lah, selalu semangat. Bukan berarti harus kita pakai seragam itu duduk manis dengan indahnya, dengan kerennya seragam. Itu nggak harus seperti itu. Artinya seragam di sini boleh dikemas, boleh di istilahnya dimahkotakan, walaupun nggak dipakai toh ada ID card. Saya sangat malu sekali pada malam ini karena kebetulan seragam nggak dibawa Pak Prof. Ya, karena kebetulan juga kami pulang kerja nggak bisa pulang dulu ke rumah, jadi langsung ke sini karena waktunya mungkin sore lah atau habis maghrib. Kalau memang diadakannya malam bisa pulang dulu. Ya Alhamdulillah Pak Pembina, saya terima kasih sudah berkenan di sini hadir, karena ya jarang lah kami di sini, jarang, artinya cuman jauh di mata dekat hati. Kalau ke anggota Lembakum, ke pembina Lembakum, artinya kepimpinan pun saya sangat menghargai dan patuh. Itu intinya, kuncinya di situ. Innamal a'malu binniyat. Walaupun kita jarang ketemu, tapi tetap di hati sangat menyukai, sangat mencintai. Alhamdulillah, selamat milad yang ke-7 Lembakum Indonesia. Lembakum Indonesia. Gali Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.